Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan meneruskan materi pembahasan, yaitu materi pelajaran PPKN, dimana sekarang pembahasannya adalah bab 7 tentang wawasan Nusantara dalam konteks NKRI, yaitu pada bagian A, hakikat wawasan Nusantara. Oke, jadi ini adalah video lanjutan dari video-video sebelumnya. Sebagaimana seperti biasa, ada kompetensi inti. Kompetensi inti memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian dan spesifik yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalahnya. Yang selanjutnya adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Sedangkan kompetensi dasar ini yang paling penting adalah mengkarakteristikan arti pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan keputusan bersama terkait arti penting wawasan Nusantara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran hakikat wawasan Nusantara ini, tujuan pembelajaran yang pertama adalah pengertian wawasan Nusantara, latar belakangnya, terus asas wawasan Nusantara, unsur wawasan Nusantara, implementasi wawasan Nusantara, dan yang terakhir adalah keberhasilan implementasi wawasan Nusantara itu seperti apa. Oke, itu tujuan pembahasan ada 6. Langsung saja, hakikat wawasan Nusantara. Yang pertama pembahasannya adalah pengertian wawasan Nusantara. Secara bahasa, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Sedangkan menurut Syamsul Wahidin, wawasan Nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, bertindak, berpikir, dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses-proses psikologis, sosial, kultural dalam arti luas dengan aspek-aspek astagatra. Itulah menurut Syamsul Wahidin yang kedua. Sedangkan tadi yang pertama adalah secara bahasa wawasan Nusantara. Terus selanjutnya adalah menurut Munarjat dan Nusaputro mengemukakan bahwa wawasan Nusantara adalah sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba terhubung serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasarkan asas Nusantara. Itulah yang ketiga menurut Munajat tadi ya. Yang selanjutnya yang keempat menurut Sumarsono menjelaskan bahwa wawasan Nusantara adalah nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah kita akan mengetahui latar belakang wawasan Nusantara itu dapat dilihat dari falsafah Pancasila. Nah, dalam falsafah Pancasila yang dilihat latar belakangnya adalah nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Nilai apa saja? Yang pertama adalah penerapan HAM, hak asasi manusia, misalnya pemberian kesempatan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Terus nilai yang kedua, mengutamakan pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu dan golongan. Yang ketiga, mengembalikan keputusan berdasarkan dalam musyawarah mufakat. Nilai yang selanjutnya atau aspek yang selanjutnya adalah aspek kewilayahan Nusantara. Aspek kewilayahan Nusantara dalam hal ini pada pengaruh geografi karena Indonesia kaya akan sumber daya alam dan suku bangsa. Sedangkan aspek yang ketiga di mana latar belakang wawasan Nusantara itu adalah aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya di mana dalam hal ini dapat terjadi karena Indonesia terdapat ratusan suku bangsa yang keseluruhannya memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda yang menjadikan tatanan kehidupan nasional memiliki hubungan interaksi ya dan sebagainya.
Nah, ini yang selanjutnya adalah aspek sejarah ya. Jadi latar belakang yang keempat adalah aspek sejarah. Deklarasi Juanda juga dibukukan dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang berisi sebagai berikut. 1. Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia. Nomor 2, wilayah laut Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut. Nomor 3, perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garisnya. Yang selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga adalah asas wawasan Nusantara. Setelah tadi kita mengetahui pengertian, latar belakang, dan yang ketiga adalah wawasan Nusantara asasnya. Asas kepentingan bersama, asas keadilan, asas kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan sebagainya. Yang selanjutnya pembahasannya adalah unsur-unsur wawasan Nusantara. Di mana unsur-unsur wawasan Nusantara yang pertama adalah ada wadah. Apa itu wadah? Wadah meliputi 3 komponen, yaitu wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Sedangkan yang selanjutnya adalah isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara menyangkut 2 hal esensial atau penting, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional, dan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang selanjutnya unsur wawasan Nusantara adalah tata laku wawasan Nusantara. Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Yang selanjutnya adalah implementasi wawasan Nusantara. Seperti apakah implementasi? Yaitu yang pertama adalah dalam kehidupan politik. Yang nomor 1, pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku, mengembangkan sikap menghargai HAM dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Nomor selanjutnya adalah memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. Nomor berikutnya adalah meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan membuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan tidak berpenghuni. Yang selanjutnya adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Nomor pertama, wilayah Nusantara memiliki potensi ekonomi yang tinggi sehingga implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Nomor berikutnya, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan, keseimbangan antar daerah. Nomor berikutnya, pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat. Nah, itu dalam kehidupan ekonomi. Sedangkan dalam kehidupan sosial budaya kita lihat yang pertama adalah mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi, masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Nomor berikutnya, pengembangan budaya Indonesia melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan keuntungan bagi Indonesia. Yang selanjutnya adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan Hankam atau pertahanan dan keamanan. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara. Berikutnya, membangun rasa persatuan sehingga ancaman suatu daerah atau suatu pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Nomor berikutnya, pembangunan TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia terutama pulau dan wilayah terluar. Yang berikutnya, membangun sosok polisi sebagai penegak hukum dan penjaga tertib keamanan hidup bermasyarakat yang profesional, bertanggung jawab, disiplin, dan taat hukum. Nomor berikutnya atau pembahasan terakhir, di mana keberhasilan implementasi wawasan Nusantara. Agar implementasi wawasan Nusantara memperkokoh keberhasilan, maka setiap warga negara Indonesia perlu memiliki kesadaran untuk yang pertama adalah mengerti, memahami, dan menghayati hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warga negara dalam negara sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan wawasan Nusantara. Yang berikutnya adalah mengerti, memahami, dan memahami bahwa di dalam menyelenggarakan kehidupan negara memerlukan
konsepsi wawasan Nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum. Nah, itulah tadi pembahasan yang terakhir. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu like, komen, boleh bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Sekian dan